Perkenalkan, nama Ibu Agustina, Ibu dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini Ibu akan menggantikan Ibu Rita untuk mengajar kalian pada pagi hari ini. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3. Sumber energi, apakah yang membuat kincir angin bergerak? Nah, di sini ada kincir angin ya anak-anak. Kincir angin ini bergerak karena ada sumber energi. Mari kita pelajari tentang kincir angin. Siti memiliki kincir angin yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincir anginnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir angin seperti kepunyaan Siti? Nah, anak-anak, di sini kalian bisa membuat kincir angin dari kertas. Nah, di sini kincir angin yang terbuat dari kertas. Alat dan bahannya seperti lidi atau sumpit kayu, dan yang kedua gunting, dan yang ketiga lem. Keempat, kertas berbentuk persegi, dan yang kelima jarum atau paku payung. Langkah-langkah pembuatannya, ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Nah, anak-anak, jadi anak-anak bisa melihat cara pembuatan kincir angin dari YouTube atau belajar dengan orang tua. Nah, di sini anak-anak, kincir angin juga ada yang terbuat dari plastik. Alat dan bahannya botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Langkah-langkah pembuatannya, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Dan yang ketiga, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Dan yang keempat, pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Dan yang kelima, kincir siap digunakan. Nah, anak-anak juga bisa membuat kincir angin dari plastik bekas. Jadi anak-anak, cara pembuatan kincir angin dari botol plastik, anak-anak juga bisa melihat tutorialnya di YouTube. Tambahan, potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Dengan berhati-hati, kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan pencobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang biasa kamu lakukan, yaitu yang pertama, berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Nah, anak-anak, tadi kita ada menggunakan gunting. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan gunting tersebut. Dan yang kedua, minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Dan yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Dan yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap pencobaan. Laporkan hasil sekecil apapun yang membahayakan kepada gurumu. Keran kincir paling kencang adalah kincir yang dialiri air dari keran yang dibuka penuh. Nah, anak-anak, nanti bisa mempraktekkan kincir air dari botol plastik. Lalu kalian letakkan di bawah keran air. Lalu keran air itu kalian buka. Kincir anginnya akan berputar secara sendirinya ya anak-anak. Nah, di sini kincir angin hanya dapat berputar saat angin bertiup. Tadi kan anak-anak membuat kincir angin dari kertas. Kincir angin tersebut akan bertiup ketika angin bertiup. Baling-baling pada kincir yang berputar menggerakkan bendanya, sehingga baling-baling itu bisa berputar.
Manfaat kincir angin bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembangkit listrik. Kedua, membantu menyalurkan air dalam irigasi. Yang ketiga, energi yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, alternatif penggunaan bahan bakar fosil. Dan yang kelima, membantu proses pemotongan kayu. Yang keenam, membantu mengalihkan arah angin. Dan yang ketujuh, sebagai pompa air dan penyalur air. Dan yang kedelapan, membantu proses penggilingan padi. Nah, jadi anak-anak, manfaat kincir angin bagi manusia dan kehidupan kita sehari-hari. Manfaat kincir air bagi manusia dan kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama, sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Dan yang kedua, digunakan untuk kepentingan irigasi atau pertanian. Yang ketiga, banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian. Yang keempat, digunakan juga sebagai alat pengering laut. Dan yang kelima, dijadikan sebagai objek wisata. Nah, jadi anak-anak, kincir air dan kincir angin tidak jauh berbeda manfaatnya untuk manusia dan kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.